Ini ada LK. Jadi hati-hati dengan LK, pastikan apa tagihannya itu yang akan Bapak Ibu harus selesaikan. Saya kurang paham di dalam LMS Bapak Ibu untuk waktunya itu harus diselesaikan sampai paling lambat sampai kapan, nanti mohon diperiksa ya untuk masalah batas waktu. Tetapi di LK 2.1 ini ada yang namanya format identifikasi masalah ya. Ini ada sampai 6 dan yang paling tidak diisi oleh Bapak dan Ibu itu yang poin nomor 2 sampai poin nomor 5. Kalau kita lihat dari SOP yang dikeluarkan oleh pusat UNJ, di dalam pertemuan ini adalah Bapak Ibu melakukan identifikasi masalah. Masalah apa yang selama ini Bapak Ibu rasakan di kelas. Sehingga saran saya sebaiknya masalah pembelajaran yang Bapak Ibu sebentar ya, anak saya mungkin mantul ya suaranya ya. Saya tutup dulu pintunya. Jadi masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan adalah masalah yang memang Bapak Ibu alami di dalam kelas ya. Di tahap 1 ada seorang guru yang menanyakan, karena dia sekolahnya swasta dan di sekolah swasta itu tidak mengenal tematik, tetapi yang dikenal itu mata pelajaran. Dan kebetulan dia mengampu mata pelajarannya adalah matematika. Saran saya Bapak dan Ibu, carilah identifikasi masalah atau membuat perangkat pembelajaran nantinya. Tidak saya perkenankan barangkali ya kalau Bapak Ibu mengambilnya matematika. Karena matematika kelas tinggi kan dia berdiri sendiri, bukan tematik. Sedangkan yang mau Bu Nur Septiani dan saya nilai dari Bapak Ibu semuanya itu adalah perangkat pembelajaran yang tematik. Ya, jadi usahakan dihindari dulu untuk matematika yang dia berdiri sendiri. Nah, nanti identifikasi masalah ini ada bahasanya di dalam LK-nya ya, di LK 2.1 itu dia bisa bilangnya bahwa berupa kumpulan data hasil observasi berupa hasil kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif itu artinya berupa kata-kata. Tetapi kata-kata yang saya inginkan itu tetaplah kata-kata yang jelas. Artinya misalkan siswa merasa jenuh, merasa bosan, itu kan tidak jelas. Jenuh dan bosannya yang seperti apa yang menjadi sebuah masalah pembelajaran ya. Lalu kemudian kalau paling bagus identifikasi masalah yang Bapak Ibu buat itu adalah yang data kuantitatif. Misalkan identifikasi masalah yang dialami Pak Adit. Dari 32 siswa yang Pak Aditya ajar, selalu ada 15 siswa yang datang web meeting atau datang sekolah online selalu terlambat, lebih dari 15 menit. Nah, itu adalah angka-angka itu kita katakan sebagai data kuantitatif. Dan saya suka data yang seperti itu dibandingkan kalau Bapak Ibu menyebutnya secara kualitatif ya dengan bahasa saja. Lalu kemudian nanti dari identifikasi masalah itu Bapak Ibu sudah menentukan masalah apa yang terjadi, lalu kemudian kira-kira kompetensi dasar mana yang terkait dengan permasalahan yang Bapak Ibu temui. Contohnya misal ketika anak itu tidak mampu misalkan tidak mampu menjelaskan volume suatu bangun ruang atau tidak mampu membuat kalimat paragraf gitu ya, kalimat paragraf penjelas ataupun apapun itu, Bapak Ibu mencari kompetensi dasarnya. Mencari posisi mata pelajaran itu berada di tema dan subtema berapa. Nah, itulah yang kemudian nanti ditarik menjadi RPP Bapak dan Ibu ya. Jadi pemilihan tema, subtema, pembelajaran bukan ujuk-ujuk langsung Bapak Ibu pilih, tidak, tetapi berdasarkan analisis masalah pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya ya. Lalu kemudian ketika nanti sudah membuat rumusan masalah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu merumuskan alternatif solusi. Permasalahannya misalkan anak-anak itu hasil belajarnya tidak maksimal, dia berada di bawah KKM,
taruhlah 60% dari jumlah siswa memperoleh nilai sekitar 40 atau 45 gitu ya. Nanti kemudian diidentifikasi rumusan masalahnya seperti apa. Dan di tahap berikutnya adalah Bapak Ibu merumuskan alternatif solusi apa yang dibutuhkan supaya permasalahan pembelajaran itu bisa diatasi. Contohnya, ketika anak itu misalkan dia tidak mampu membuat atau tidak mampu menulis puisi gitu ya, kira-kira model pembelajaran seperti apa atau media pembelajaran apa yang bisa Bapak Ibu rancang supaya anak itu mampu menulis puisi. Model dan media yang nantinya Bapak Ibu pilih di dalam LK itu akan dituangkan ke dalam perangkat pembelajaran Bapak dan Ibu di dalam RPP. Jadi solusi-solusinya itu nanti tertuang jelas di dalam RPP Bapak dan Ibu ya. Nah, lalu kemudian ini rencana aksi dan solusinya ini sudah berupa kegiatan. Kalau memang Bapak Ibu memutuskan kalau anak-anak itu sulit di dalam menulis puisi, maka kemudian alternatif solusi yang diberikannya misalkan ya dia berupa media pembelajaran video atau menggunakan metode latihan drill and practice atau menggunakan project based learning. Lalu kemudian rencana aksinya seperti apa? Apa yang akan anak-anak itu lakukan ketika anak-anak itu berada dalam model project based learning ya, apakah dibuat kelompok ataukah diberikan apa-apa, meskipun ya di dalam rencana aksi atau solusi ini tidak perlu Bapak Ibu jelaskan secara rigid, secara detail seperti apa yang ada di RPP, tetapi cukup garis besarnya saja. Nah, nanti garis besar itu dituangkan ke dalam RPP-nya. Nanti saya dan Bu Nur Septiani yang akan menilai perangkat pembelajaran Bapak dan Ibu ya. Nah, lalu kemudian akan ada rasa udah ya. Lalu kemudian oke, selesai. Kalau sudah begitu, maka selesai. Berarti pertanyaannya sekarang ini ada data observasinya 5. Apakah 5 nomor ini harus dibuat? Iya, saran saya wajib dibuat 5-5-nya. Tapi bukan Bapak Ibu membuat RPP-nya 5, tidak. Yang saya wajibkan adalah Bapak Ibu membuat kolom ini sampai poin nomor 5. Kenapa? Nanti dari 5 nomor ini Bapak Ibu akan pilih 3 RPP yang akan dijadikan PPL serta akan dijadikan untuk bahan UKIN nantinya ya. PPL-nya 3 kali ya Bu Nur, kalau nggak salah ya Bu Nur? Iya Bu. Oh berarti 3-3-nya untuk PPL. Nah sekarang Bu misalkan Bu Nur Hayati dipisah. Bu Nur Hayati dipisah ini ngajarnya kelas rendah, tapi nggak boleh semua perangkatnya itu kelas rendah, tidak diperkenankan. Jadi perangkat pembelajaran itu harus mewakili kelas. Ada kelas rendahnya dan ada kelas tingginya. Sehingga suatu saat barangkali Bapak dan Ibu nanti meminjam siswa-siswa di kelas yang tidak Bapak Ibu ajar. Begitu ya. Nah, saya berikan contoh salah satu dari punyanya Bu Okta. Saya lupa Bu Okta itu di SD mana, tapi beliau itu SD kalau nggak salah di Jakarta sih, tapi kalau nggak salah sih beliau guru sekolah swasta ya. Satu contoh begini, dia buat sampai 6. Oh 7. Oh dia rajin. Oh 8 malah. Banyak juga ya. Makanya saya nilainya bagus. Beliau buat sampai 9 di tahap awal misalkan ya. Bahasanya begini, pada tema 6, muatan pelajaran IPA KD 3.6. Jadi maksud saya begini, ketika daftar observasi itu, Bapak Ibu harus menyebutkan temanya tema mana, muatan pelajaran apa yang sulit, lalu kemudian KD mana yang dipilih. Karena misalkan contoh, ketika dari 9 data observasi yang ada di laporannya Bu Oktavia ini, bisa saja dia mengambil poin nomor 1 ini menjadi bahan untuk RPP-nya.
ya. Nah, ini yang akan dituangkan. Jadi saran saya, pastikan Bapak Ibu melakukan refleksi diri selama ini ketika mengajar Bapak Ibu itu sulitnya untuk tema yang mana, ya, untuk permasalahan pembelajaran yang seperti apa. Jadi jangan sampai nanti lapor ke saya dan Bu Septi, saya mau ini Bu Ika, mau mengubah temanya dari yang tadinya awalnya A menjadi B. Nanti Bapak Ibu kerja 2 kali lagi gitu. Jadi saran saya jangan mengubah apa yang sudah ada di dalam LK. Pastikan ini sudah aku ya sudah pasti akan dipilih oleh Bapak Ibu di dalam perangkat pembelajaran. Kita lihat setelah menyimpulkan mengenai temanya apa, lalu muatan pelajarannya, lalu kemudian kompetensinya, masalahnya apa? Ya, masalahnya ditulis Bu Okta sebanyak 18 dari 32 peserta, ditulis begini, masih mendapat nilai di bawah KKM dengan nilai KKM 70. Nah, ini kita katakan sebagai data observasi. Taunya dari mana? Karena ini kelasnya Bu Okta, jadi dia paham. Kalaupun Bu Okta itu tidak pegang kelas ini, dia bertanya kepada guru kelas di kelas yang lain itu, apa kendala permasalahan selama ini dihadapi, ya. Lalu kemudian nanti dituangkan di dalam data observasi. Setelah itu, lakukan identifikasi masalah. Kenapa? Kenapa anak-anak ini hampir 50% lebih memperoleh nilai di bawah KKM? Oh, karena identifikasi masalahnya tidak menganalisis kesalahan dalam penerapan kalor, ya. Sumber belajarnya terbatas, hanya buku saja. Lalu penggunaan media pembelajarannya yang kurang optimal, ya. Ibu juga bisa, tapi gini, lucunya kemarin di tahap 1 hampir semua kelas, hanya beberapa guru saja yang ini, semuanya menjelek-jelekan dirinya gitu loh. Ini karena gurunya menggunakan metode ceramah, gurunya tidak menggunakan media pembelajaran. Nah, saya ketawa waktu itu sama guru panemongnya adalah Bu Asih. Bapak Ibu ini pengakuan dosa ya di sini ya. Secara tidak langsung menjelek-jelekan kualitas dirinya gitu. Maksud saya jangan pengakuan dosa di sini, jangan ngomongin itu satu kelas tuh yang nggak ngomongin pengakuan dosa itu cuma Bu Okta, lalu kemudian Bu Rani, dan satu orang lagi bapak-bapak, cuma 3 orang, selebihnya pengakuan dosa semua. Saya bilang rubah, saya nggak mau identifikasi masalahnya seperti itu. Meskipun pada kenyataannya mungkin bapak dan ibu merasakannya seperti itu, tapi bukan itu yang bahasanya itu jangan begitu gitu. Misalkan kalau bapak ibu selama ini menggunakan media pembelajaran apa? Bahasanya jangan bilang media pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru tidak ada, hanya papan tulis. Ya bilang saja media pembelajaran yang digunakan terbatas. Nggak perlu ada pengakuan dosa di situ. Ya, jadi kelihatannya bagus. Lalu kemudian rumusan masalahnya, apakah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan hasil belajar? Nah, menggunakannya seperti ini. Ini adalah rumusan masalah penelitian. Ingat, karena ini adalah rumusan masalah, maka dia harus berupa pertanyaan ya, wajib berupa pertanyaan. Lalu kemudian rencana aksinya apa? Di breakdown sama Bu Okta, mempersiapkan perencanaan ya, menetapkan masalah, membuat rencana pelaksana ya segala macam ini. Sehingga memang harus ketika Bapak Ibu mengerjakan ini agak lama karena banyak yang dipikirkan ya tabel-tabelnya itu. Yang kedua, ini masih tentang kognitif juga. Saya ini ada lagi yang berbeda. Sebentar. Nah, di sini ada data kualitatif. Seperti yang tadi saya paparkan kan data itu ada 2. Ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Ini adalah contoh dari data kualitatif. Peserta didik kelas 2 cenderung kurang aktif ya. Kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran tema 2, muatan pelajaran PPKN dengan materi simbol lambang sila Pancasila. Ini jelas kompetensinya serta jelas mata pelajarannya. Peserta didik hanya diam saja saat diminta mengidentifikasi selama pembelajaran itu sedang berlangsung. Hanya saja kurangnya tidak diketahui di sini berapa jumlah siswa yang tidak aktif dari
jumlah keseluruhan siswanya belum terlihat, tetapi saya rasa waktu itu oke lah, masih bagus. Nah, identifikasi masalahnya kenapa hal ini terjadi, karena materi pembelajaran yang disampaikan terkesan monoton dan kurang menarik. Padahal sebetulnya ini kan salahnya guru ya, tetapi di sini tidak terlihat bahwa guru itu yang bersalah. Makanya saya bilang bagus. Nah, kemudian pertanyaan masalahnya apa di sini? Nah, pertanyaan masalah ini dibuat, lalu kemudian dia dibuat lagi rencana aksinya. Rencana aksinya itu tidak malah mungkin hanya 2 nomor ya, hanya 3 nomor. Pasti paling enggak ya minimal 5 nomor, 6 nomor. Meskipun saya bilang tidak sedetail kegiatan pembelajaran yang ada di RPP, tetapi paling tidak Bapak Ibu menjabarkannya secara jelas ya. Lalu kemudian ini, terdapat miskonsepsi peserta didik kelas 5 dalam teks explanation. Nah, ini juga dijelaskan secara kualitatif, lalu kemudian dibuat identifikasi masalahnya, perumusan masalahnya sampai rencana aksinya. Saya tidak minta sampai 9, terlalu banyak, tapi kalau ada ya sangat bagus dan sangat saya hargai. Paling tidak Bapak dan Ibu membuat 5 saja, ya 5, tetapi dibuatnya itu untuk perangkat pembelajaran kelasnya yang berbeda-beda. 1 kelas rendah, 2 kelas tinggi atau sebaliknya, 1 kelas tinggi, 2 kelas rendah, ya.